Shalom, Jemaat GKBI yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersekutu kembali untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum mengikuti ibadah pada hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk dapat bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk dapat mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami satu persatu agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Berikan kami ya Tuhan hati yang rindu, memuji dan menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu yang kudus. Pimpin kami ya Tuhan agar kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk fokus beribadah dan datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami menyerahkan ibadah online kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, nats pembimbing yang membuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 81 ayat 2 sampai 4. Inilah bunyi firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Membuka ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk dapat bersama-sama menaikkan satu pujian, Suci, Suci, Suci. Allah Tritunggal Maha Mulia. Suci, 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 Allah Maha Kuasa.
rahmat dan kuasa-Mu. Allah Tritunggal, mulia dan ajaib. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Turun atas kita kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Hukum Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 21 sampai 22. Inilah bunyi firman Tuhan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jemaat yang terkasih, mari pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk dapat mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan kita pun seharusnya juga harus belajar untuk lebih taat terhadap perintah dan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian pengakuan dosa kita dari Sidang Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin,
kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus hidup seturut dengan perintah dan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, meminta pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika seringkali kami tidak taat terhadap perintah-Mu, kami percaya ya Tuhan hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas tiang kayu salib telah membersihkan setiap dosa dan kesalahan kita. Dan berikan kami hati ya Tuhan yang senantiasa taat dan rindu menaati Engkau. Dan ajar kami ya Bapa untuk hidup seturut dengan perintah dan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melingkupi dan menyertai kami. Di doa pengakuan dosa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Petunjuk hidup baru bagi kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adi Adiwaru dengan tema mengasihi dan bersikap murah hati. Sebelumnya kita angkat satu buah pujian, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di hari Minggu, kami bersama-sama beribadah. Kami telah memuji, memuliakan, dan mengagungkan Engkau. Bapa, kami ingin membaca firman-Mu. Kami ingin merenungkannya. Bapa, berbicaralah kepada kami. Katakan apa yang Engkau ingin katakan. Kami terbuka. Kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Silakan Bunga, oleh slide kita. Ya, pada pagi hari ini tema kita yaitu mengasihi dan bersikap murah hati. Nah, firman Tuhan yang melandasinya terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, saya akan membacakan ayat-ayat ini dan Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, belum. Ya. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Itu pertanyaan daripada ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini itu berarti orang yang tahu Alkitab. Ya. Ayat 26. Jawab Yesus kepada ahli Taurat ini, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah sedemikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Ayat 37. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian jawab pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita bisa melihat ada orang yang bertanya dan dia mendapatkan jawaban. Siapakah orang yang bertanya ini? Yang bertanya ini adalah ahli Taurat. Dia bertanya kepada Yesus tentang kehidupan,
tentang keselamatan, tentang bagaimana dia bersikap, kira-kira begitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meneliti lebih dalam bagian ini, perikop ini bukan hanya sekedar ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Bukannya sekedar kisah orang Samaria yang murah hati. Bukan sekedar kisah teladan menolong orang lain tanpa pamrih. Tetapi sesungguhnya, kisah ini seperti cermin yang menunjukkan tembok keangkuhan diri yang membuat kita cenderung mencari kebenaran diri. Next, Bunga. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25, maka tadi kita sudah melihat ada seorang ahli Taurat mencobai Yesus. Saudara, kita bisa melihat bagaimana keadaan orang ini ketika dia bertanya. Ya, bukan hanya sekedar dia bertanya. Tetapi saudara, kalau kita melihat bahwa ada sesuatu di balik ini, yaitu mencobai Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak menjalankan kebenaran yang sudah berkali-kali kita dengar, menutupi ketidaktaatan kita dengan berbagai aktivitas pelayanan kita, atau mendefinisikan perintah Tuhan sesuai dengan standar penilaian kita sendiri. Betapapun perlu Tuhan menghancurkan tembok-tembok keangkuhan itu, saudara. Ya. Dan benar-benar Tuhan tahu apa sesungguhnya yang ada dalam diri kita. Maka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, ya, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ahli Taurat ini tentu saja tidak menanyakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Namun ia ingin mencoba Yesus dan mendengar penjelasan Yesus. Kalau ada yang meleset. Dia menyebut Yesus sebagai guru, dia menghormati. Salah satu sebutan untuk mereka yang memiliki otoritas dalam hal keagamaan dipanggil sebagai guru. Dia mengharapkan Yesus memberikan jawaban untuk pertanyaan yang sudah sering ditanyakan. Menarik untuk memperhatikan bahwa kisah ini ternyata merupakan sebuah perumpamaan yang diceritakan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak tulus dari seorang ahli Taurat. Pakar kitab suci itu sengaja hendak mencoba Yesus. Ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Ia hanya ingin menguji Yesus di depan banyak orang. Dalam catatan Lukas sebelumnya, ahli Taurat dan orang Farisi memang bermaksud mencari-cari kesalahan Yesus. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 6. Dan hari ini kita pun bisa berdiskusi tentang kebenaran dengan motivasi yang keliru. Kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi saudara, sesungguhnya ketika kita bertanya atau mendiskusikan sesuatu, kita tidak sungguh-sungguh ingin tahu tentang kebenaran sebenarnya. Tetapi hanya ingin memuaskan hasrat intelektual kita. Menjebak lawan bicara kita, atau bahkan mempermalukan di depan orang. Itulah orang Farisi tadi, saudara, ahli Taurat. Maka dari percakapan yang dicatat Lukas, kita tahu bahwa sang ahli Taurat ini sangat menguasai isi kitab suci. Dia tahu persis. Ia bisa mengutip dengan benar hukum yang terutama, yang merangkum semua hukum lainnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dia tahu persis itu. Namun ketika ia diminta menerapkan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit. Dalam ayat 29 pertanyaan bacaan kita, siapakah sesamaku manusia? Nah, mengapa dia bertanya siapakah sesamaku manusia? Untuk membenarkan dirinya. Bisa jadi kita pun sudah mendengar kebenaran berkali-kali, namun terus mencari pembenaran diri untuk tidak melakukannya. Satu pertanyaan bagian ini, saudara, sebelum kita melanjutkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi firman? Atau hanya sekedar kita tahu ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita mendengarkan renungan, atau kita membaca, hanya untuk memuaskan akal budi kita, pengetahuan kita. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan itu dan melakukannya. Kalau tidak,
kita sungguh-sungguh menghidupi, maka sama seperti ahli Taurat ini. Nah, saudara, kita akan melihat hal berikut next. Saudara, dalam bacaan kita tadi, Tuhan sendiri yang berbicara kepada orang ini. Sang ahli Taurat mungkin terperangah dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Saudara, Yesus memberikan contoh. Dua tokoh dalam perumpamaan Yesus adalah orang-orang yang terkemuka dalam komunitas Yahudi. Siapa dia? Ia adalah imam. Imam itu membawa kurban, ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan imam itu mewakili umat, ya. Dan yang seorang adalah Lewi. Lewi itu ada di bait Allah mempersiapkan ibadah. Dan mereka adalah suku yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Saudara, mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah, baik itu imam maupun Lewi. Bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah. Sayangnya, keterlibatan aktif dalam pelayanan tidak berarti seseorang menaati firman Tuhan. Pengetahuan firman Tuhan yang diketahui oleh seseorang tidak serta-merta bahwa dia bisa menaati firman Tuhan. Maka ketika diperhadapkan pada kebutuhan sesamanya, baik sang imam maupun orang Lewi, sama-sama tidak mau mempraktikkan kebenaran yang mereka ketahui dan beritakan. Walaupun mereka tahu, walaupun mereka beritakan, tetapi tidak mampu mereka mempraktikkan kebenaran yang mereka tahu itu. Mungkin mereka takut mengambil resiko, menolong orang yang belum mereka kenal itu. Ya, orang itu terkapar, tidak berdaya, luka-luka. Atau lagi pula mungkin mereka sangat sibuk sebagai seorang imam atau sebagai seorang Lewi, sedang terburu-buru. Bukankah kita pun juga kerap demikian? Dan bisa beralasan demikian. Saudara, keaktifan kita melayani bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan ada dua orang di situ. Ada imam, saya tidak tahu yang mana imam dan yang mana Lewi di situ. Saudara, mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka melewatinya begitu saja. Tuhan memberikan jawaban itu kepada ahli Taurat. Lihat, ada imam yang benar-benar dekat dengan Allah secara pelayanan atau pekerjaan. Lihat, Lewi itu di rumah Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan. Mungkin mereka mengkhotbahkannya, mereka menyampaikannya. Tetapi mereka tidak sanggup untuk mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Next, Bunga. Terus, saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus pertanyakan sikap daripada ahli Taurat ini, ya, dan juga orang ini bertanya dan Yesus menjawab, siapakah sesamaku manusia? Saudara, ia mungkin berharap Yesus akan menyebutkan kriteria tertentu yang kemudian bisa disanggahnya. Dia bisa debat, atau bisa saja dia menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan dia, saudara. Yang tidak dia pikirkan sebelumnya, atau tidak masuk akal dia. Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga dihindari oleh orang Yahudi asli. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Namun orang ini ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Bukan Lewi orang Yahudi, bukan imam, tetapi orang keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, yang dihindari atau diremehkan oleh orang-orang Yahudi. Sungguh sebuah contoh yang dramatis, saudara.
Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini juga menghina dan mengasingkan kaumnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan memberikan jawaban kepada ahli Taurat ini. Nah, saudara, pada pagi hari ini, apa yang perlu kita pelajari dari Samaria yang baik hati ini, dan kita pelajari daripada imam dan orang lain? Next, bukan. Saudara, ada beberapa hal yang boleh kita lihat. Ketika orang Samaria itu melewati tempat itu, ketika imam melewati tempat itu, ketika Lewi melewati tempat itu, apa yang membedakan imam dan orang Lewi dan orang Samaria? Yang pertama, saudara, adalah bahwa orang Samaria itu berhenti, stop. Saudara, kalau kita berbicara dalam firman Tuhan tadi juga, kita bisa berargumentasi bahwa imam itu buru-buru, dia ada pelayanan. Juga orang Lewi mungkin dia harus mempersiapkan ibadah. Sama halnya dengan orang Samaria. Mungkin juga ada di bisnisnya, atau dia kemana. Tetapi yang menarik, saudara, adalah dia berhenti. Berhenti di sini artinya stop. Tidak bergerak. Dia hadir di samping orang yang sedang terkapar, orang yang sekarat, orang lagi yang parah keadaannya. Dia berhenti. Tapi saudara, bukan hanya sekedar berhenti. Di dalam berhenti itu, saudara, maka ada hal yang kedua yang ada, ialah ia melihat. Kalau kita memperhatikan imam, itu dia lewat, dia tidak melihat, dia lihat dari jauh saja. Demikian juga dengan Lewi, lihat dari jauh. Tetapi orang Samaria ini ketika dia berhenti, ia melihat di sini bukan sekedar melihat, tetapi memperhatikan, melihat keadaannya, mungkin melihat luka-lukanya, melihat bagaimana keadaannya begitu parah. Dan ketika dia berhenti dan melihat, saudara, maka dalam dirinya muncullah kemanusiaan. Muncullah hati kasih. Muncullah dalam dirinya murah hati. Karena kita, saudara, dalam kehidupan kita terlalu banyak kesibukan. Sehingga kita tidak perlu, sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu. Maka kita belajar dari bagian ini. Kita perlu berhenti dari semuanya. Ya, berikan waktu. Melihat. Dan lebih dalam lagi, saudara. Kalau kita melihat bahwa yang ketiga, orang ini mendengarkan. Mengapa dia bisa mendengarkan? Karena dia berhenti. Mengapa dia bisa mendengarkan keluhan? Barangkali mungkin hanya suaranya kecil. Karena ia melihat sambil memperhatikan. Waktu dia berhenti, ia mendengarkan. Mungkin dia menangis, merintih. Tetapi imam tidak bisa lagi karena dia hanya melihat dari jauh. Dia buru-buru. Demikian juga dengan Lewi. Tetapi orang Samaria ini, saudara, dia mendengar keluhan. Dia tahu bahwa orang ini sangat payah. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Ia mendengarkan. Lalu saudara, dia tidak setelah mendengarkan, dia meninggalkan. Ya, dia begitu parah ya. Mungkin dia buru-buru, mungkin ada orang lain lagi. Tidak, saudara. Maka dia dibawa lebih dalam lagi, saudara. Ketika dia mendengarkan itu, ia bertindak. Menarik, saudara. Di situ dia melap luka-luka, mungkin ada darahnya. Ya. Sakit. Ya. Bahkan kalau mungkin dia ada obat, barangkali juga mungkin dia olesi. Lebih dalam lagi, saudara, kalau kita melihat setelah ia mulai bertindak tidak setengah-setengah, saudara. Ya, seringkali ada orang bertindak hanya seadanya saja. Bahkan hanya formalitas. Tidak, saudara. Tuntas. Apa yang dilakukan? Orang Samaria ini
menaikkan di atas keledainya. Ya. Lalu dia bawa ke penginapan. Dikatakan di sana dia rawat, saudara. Dia rawat orang ini. Oh, saudara, hati yang benar-benar peduli. Dan saudara, setelah dia merawat, ya, dia melihat mungkin sudah oke, tapi perlu pemulihan. Apa yang dia lakukan? Ia berkorban, saudara. Dia mengeluarkan, dia buka koceknya. Dia keluarkan uang 2 dinar. Dan dia berikan kepada penginapan. Dia katakan, rawatlah dia. Dia delegasikan tugas itu. Mungkin juga bukan berarti ya dia meninggalkan pekerjaannya dia ya. Karena dia sudah tertunda, dia pergi. Tetapi saudara, ada tanggung jawab di dalamnya. Yaitu dia berkata, ini uang, kalau kurang, nanti saya akan ganti ketika aku kembali. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam krisis saat ini ya, COVID-19, Omikron atau apapun, atau mungkin nanti ada varian yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita? Dalam dialog atau dalam tanya jawab atau dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat ini, saudara. Dan dia memberikan contoh atau perumpamaan tentang orang yang dirampok habis-habisan ini. Dan ada orang yang bernama Imam dan Lewi dan orang Samaria. Pagi hari ini, saudara, kita diingatkan oleh Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi, kita diminta oleh Tuhan untuk boleh ambil bagian. Dan inilah langkah-langkahnya. Ia berhenti. Ya, artinya dia memberikan waktu. Ia menyisihkan waktu khusus. Saya teringat ketika ada seorang yang pergi naik pesawat sampai di bandara, ya, tapi dia terlambat karena begitu macet pada waktu itu. Sudah dipanggil namanya. Apa ini, ayo secepatnya. Tapi karena dia lari, dia menabrak seorang anak yang buta, yang jual koran. Dan sekarang dia harus memilih. Apakah dia harus ditinggal atau dia harus menolong anak ini. Menarik saudara, orang ini, ia menolong anak itu. Dan bahkan mungkin roti yang dia bawa itu, saudara, dia bayar dan dia mengganti. Anak ini bertanya, siapakah engkau? Engkaukah Yesus? Orang ini berkata, aku bukan Yesus. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, jawaban itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi anak ini. Seandainya dia tinggal, bisa saja. Tetapi bagaimana dengan hati anak itu yang buta, yang sedang menjual, ya berapa? Tapi saudara, hatinya penuh belas kasihan. Tema kita hari ini, mengasihi dan bermurah hati. Next. Saudara, dalam Injil Lukas 10 ayat 36-37. Akhir daripada dialog atau percakapan ahli Taurat ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, mari kita melihat kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama manusia bukan karena mereka sama dengan kita atau berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasihnya Yesus kepada sesama kita, termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita, termasuk musuh kita bahkan sekalipun. Saudara, teladan perbuatan orang Samaria yang murah hati di dalam ayat 37. Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata, atau yang melukai kita, atau yang menyakiti kita. Orang yang dari kelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk kita kasih. Betapa kita semua butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat menaati perintahnya. Sulit untuk benar-benar mengasihi jika kita sendiri belum mengalami kasih Allah. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, sudahkah engkau mengalami kasih Allah? Kasih di Kalvari itu,
kasihnya dia memberikan dirinya untuk engkau dan saya. Kita hanya akan baik kepada orang yang juga baik terhadap kita, atau karena kita punya kepentingan tertentu, kalau kita belum sungguh mengalami kasih Allah. Namun ketika kita mengingat kasih Allah kepada kita yang berdosa ini, di mana Kristus gantikan kita yang seharusnya mendapat hukuman kekal, kita pun digerakkan dan dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung, termasuk mereka yang dalam pandangan dunia tidak layak untuk dikasihi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering membacakan dalam hukum Tuhan, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum yang terutama diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita taat dan marilah kita mengasihi, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. Biarlah Engkau menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan kami hanya sekedar tahu, menghafal, atau bahkan mengucapkannya, memperkatakannya. Tetapi kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman itu, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Mungkin sulit, mungkin ada banyak tantangan, tetapi percayalah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Bapak yang baik, tolonglah kami Bapak. Tolonglah kami Bapak, untuk boleh menaati akan firman. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk Gereja Kristus Bojong Indah yang senantiasa Tuhan perhatikan dan cukupkan kebutuhan kami secara rohani, bahkan juga secara jasmani. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pelayan-pelayan ibadah, pelayan-pelayan yang ada di gereja kami, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, usia indah, dan juga ibadah umum. Tuhan sudah memanggil anak-anak-Mu, berkatilah Bapa, dan terima kasih. Kami juga Tuhan tahu bahwa ada banyak pergumulan yang kami hadapi, secara khusus di dalam masa pandemi ini. Baik itu masalah ekonomi, kesehatan, dan studi anak-anak. Bapa yang baik, Engkau sendiri yang sanggup menolong kami. Engkau sendiri yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Bapa, kami juga bersyukur dalam minggu ini, ada beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun. Saudara Jeremy Nicholas, Ibu Feni Sanjaya atau Ibu Wawa, Bapak Gobu Dianto, dan Bapak Wira Christian. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Tuhan telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk waktu-waktu di depan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan berkati ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Bahkan bentuk-bentuk pelayanan penginjilan dan bahkan juga kunjungan-kunjungan yang dilakukan di tempat-tempat orang-orang yang sakit dan semua orang yang membutuhkan. Bapa berkatilah itu. Sehingga melalui pelayanan-pelayanan itu, nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus dalam situasi pandemi saat ini, Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, agar mereka juga oleh anugerah Tuhan, boleh mengelola setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk seluruh jemaat yang sakit, khususnya yang COVID, Tuhan tolonglah. Kau tahu satu persatu keadaan mereka. Tuhan tolong. Dan untuk Pak Hendra sendiri, secara khusus kami bersatu hati mendoakan untuk Pak Hendra. Tuhan jamah dia Tuhan. Tuhan tolong dia. Engkau yang menciptakan dia. Dan Engkau juga sanggup memulihkan. Tuhan tolonglah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, jika sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kini di bawahnya bagi kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan dengan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita pada segala berkat yang telah kita terima dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Inilah bunyi firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan jemaat dapat ditentukan melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar atau dapat diberikan melalui kotak persembahan yang ada di ruang kasih yang tersamping di Yesus Ujung Indah. Mengiringi persembahan kita angkat satu buah pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepadamu kami panjatkan kehadiratmu ya Bapa atas berkat yang telah kau berikan kepada kami. Kami juga telah memberikan sebagian persembahan dari berkat yang telah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Pimpin seluruh majelis dan juga badan pengurus yang mengelola persembahan ini agar semuanya dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami hati ya Tuhan yang senantiasa mengucap syukur dan juga dapat mempersembahkan hidup kami untuk mau dipakai Tuhan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah menaikkan pujian dan juga mendengarkan firman yang telah disampaikan bahwa kita harus saling mengasihi dan bersikap murah hati.
Sebelumnya kita angkat satu pujian untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita semua bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kita sudah beribadah
ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Pertama, pandemi masih mungkin puncaknya kali ya, dan sebentar lagi akan berlalu. Namun kita terus prokes dan imun tubuh terus dipertahankan, dan kita juga terus bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kita. Lalu ada hal yang saya mau sampaikan kepada kita, khususnya untuk Pak Sutri, Bapak dan Ibu. Ya, untuk Pak Sutri ini bulan Maret ada satu parenting atau bahan yang ada. Nah, ini saya boleh sharing sedikit. Ini bahan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dari Filipina dan sudah banyak di Indonesia, dan ini telah menjadi berkat yang luar biasa. Kalau boleh saya katakan sebuah kegerakan mutiara. Nah, saya mengatakan demikian karena sekarang ini sedang berjalan satu training untuk mentrainer para pemimpin dan sekaligus dipraktekkan. Dan saya bertanya, apakah mereka mendapatkan berkat? Berkatnya luar biasa. Nah, kami dari BP Pak Sutri ini akan melakukan. Nah, saya mau share sedikit ya. Share screen buat kita. Nah, ini Bapak dan Ibu, apakah bisa dilihat? Bisa dilihat ya. Nah, motivate. Nah, ini nanti akan menjadi bahan untuk Pak Sutri kita. Jadi saya melihat Pak Sutri kita ada banyak. Saya secara pribadi dengan Ibu Lia, ketika kita melihat pernikahan kita, bagaimana mendidik anak, banyak hal yang perlu kita revisi ya. Dan kami dapat berkat, walaupun kami sudah terlambat kalau melihat anak kami sudah besar, sudah menikah, ya banyak dapat berkat. Dan bagi Bapak dan Ibu yang masih punya anak, ini mutiara ya. Tolong bisa ambil waktu, investasi waktu untuk boleh mengikuti. Jadi sistemnya nanti ada pujian, terus ada video khotbahnya Peter Chan itu setengah jam, terus didiskusikan, dan itu luar biasa melalui kesaksian keluarga. Nah, ini Bapak dan Ibu, nanti mungkin kami akan menghubungi beberapa Pak Sutri, jadi tolong disiapkan. Nah, di gereja kita sudah ada beberapa yang sudah di training. Antara lain ada Pak Jamal Simatupang, di situ ada Ibu Lia, nanti akan menjadi mendampingi dalam kelompok-kelompok itu. Nah, ini hal yang saya pikir untuk keluarga-keluarga kita perlu kita bangun ya. Kita bangun, dan mungkin Pak Sutri tidak hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu punya anak, mantu, dan cucu, ingatkan mereka. Ini satu hal yang baik sekali. 9 sesi, 9 kali, dan ini untuk tahun ini ya. Dan yang terakhir bahwa gereja kita, mari kita terus mendoakan. Kami dari tim ibadah akan rapat di minggu ini, dan kemungkinan kita akan kembali ke gereja dan kita menggunakan live streaming YouTube. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.